jangan dekat-dekat, terlalu dekat-dekat ibu-ibu. Ini ular liar. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Ketemu lagi dengan saya Danu The King Official. Dan biasa untuk kegiatan siang ini kita akan tetap edukasi. Jadi kebetulan emang gak ada rescue ya. Jadi kita dapat undangan dari kantor Kecamatan Padang Selatan yang bertempat di gerbangnya Pantai Air Manis. Jadi teman-teman yang kalau untuk di wilayah Padang itu biasanya tahulah gerbangnya Pantai Air Manis dan sebelah kanannya itu ada kantor camat. Nah, nanti kita akan edukasi di sana, akan pengenalan jenis reptil juga di sana, dan akan memberitahukan atau mengedukasikan cara penanganan gigitan ular berbisa dan tidak berbisa, dan bagaimana cara untuk mengevakuasi beberapa ular yang sering masuk ke rumah warga. Oke, kita langsung ke sana karena beberapa anggota juga udah ada di sana, Aan juga udah ada di sana, dan beberapa hewan juga udah kita bawa, dan ada beberapa hewan juga di belakang yang kita bawa. Hanya ini ya, mengedukasi sambil fun aja sih. Oke, gimana keseruannya? Saksikan terus Danu The King Official. Jangan lupa like, comment, dan subscribe teman-teman. Thank you. Oke guys, kita udah sampai di Kecamatan Padang Selatan nih. Peningkatan kapasitas. Kita lihat tuh spanduknya dan teman-teman BNPB, Pamong Praja, jadi kita sambungan ya. Itu dalam rangka bagaimana kita menangani permasalahan-permasalahan yang timbul akibat hewan liar yang ada di sekitar. Terutama yang paling sering itu adalah masuknya ular di dalam pemukiman warga kita. Itu perlu kita maklumi karena geografis kita yang memang kehadiran kita yang memerlukan suatu keahlian pula. Tidak mungkin kita tanpa keahlian kita menangani permasalahan-permasalahan kerentanan dari hewan liar tersebut tanpa ada yang skill, tentu ditakutkan akan malah membuat. Pada hari Rabu tanggal 19 melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas kebencanaan pada kerentanan dari hewan liar. Jadi di sini masuk kegiatan ini kita bisa lihat di Kecamatan Padang Selatan ini kita berbagai geografis di sini, terutama banyak hutan, yang mana juga di lereng-lereng tersebut yang terdapat hutan tadi terdapat juga tempat tinggal masyarakat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dari masyarakat mencoba meningkatkan kapasitas dari yang pertama rasanya ini salah satu standar pelayanan minimum kami kepada masyarakat. Karena kenapa?
dari laporan beberapa bulan terakhir sangat banyak dari keresahan warga dari ancaman hewan tertib. Nah, makanya itu kita melakukan aksi kepedulian kita dalam bentuk bagaimana bisa menciptakan kenyamanan untuk masyarakat. Kalau kita lihat kan mungkin dari segi geografi juga ya, Pak, atau dari pembagian dari daerah Kota Padang sendiri. Jadi untuk reptil atau ular tersebut ya mereka itu hidup di sekitaran perairan, yaitu dari sungai sampai muara, termasuk tadi ular dan buaya. Nah, metode ini kita kaji dulu geografis daerah ini tersebut, terus apa faktor yang membuat mereka itu sering keluar atau sering menjadikan konflik dengan masyarakat. Terus nanti kita akan mengajarkan cara penanganannya, ketika cara penanganan dengan baik ya. Jadi sekali lagi kami mohon kepada Pak Ibu, kita buka saja sedikit biar Bapak Ibu saudara menyaksikan. Boleh juga Bapak Ibu di dekat dan Pak dan Bapak silakan. Oke, selamat pagi buat teman-teman di sini, dan buat Pak Camat, Pak Lurah, terima kasih juga, dan beberapa juga yang sudah mengundang dan hadir di sini. Perkenalkan, nama saya Deni Setar Lambang. Saya juga salah satu pembina komunitas Reptil di Padang. Kita langsung pengenalan. Ini juga mohon maaf, dan kalau tiap malam juga sering cari ular di atas soalnya. Oke, ini bahasa kitanya bapak mungkin sama ibu juga udah tahu. Bukan, ini bukan ular kucur ibu. Jadi ini cantik mani. Cantik mani. Dia adalah salah satu keluarga pit viper. Pit viper atau ular pohon, tapi di keluarga viper. Kenapa viper? Itu kepalanya segitiga atau berbentuk. Jadi bapak bisa lihat. Bedanya dengan ular pucuk adalah ular pucuk memiliki badan yang ramping dan panjang. Jadi kalau untuk ukuran ini ular pucuknya sudah sampai 2 meter sih, kalau untuk lingkar badannya seperti ini. Tapi kalau untuk cantik manis sendiri, mereka hanya berukuran 40 cm. Dan paling maksimal itu mereka hanya mempunyai panjang 70 cm sampai 80 cm. Mereka memiliki bisa hemotoksik, yaitu pembusukan jaringan. Jadi efek gigitannya adalah kronis atau amputasi. Ini kobra waktu baru menetas. Jadi waktu menetas mereka seperti ini. Mereka memiliki bagian kepala itu berwarna pink dan mempunyai dorsal bagian perut bawah itu berwarna putih. Putih. Jadi ini nama latinnya Naja sumatrana atau kobra Sumatera, atau bisa dibilang kobra sembur. Mereka bisa menyemburkan bisa mereka hingga 1 meter sampai 2 meter. Nah, efek dari bisa semburan ketika mengenai pupil mata itu bisa menjadi kebutaan. Kita total. Beda halnya dengan si yang dewasa. Jadi ini udah maksimal dewasa ya. Ini udah maksimal dewasa. Ini kebetulan kita dapat dari damkar juga, hasil rescue. Tapi emang keadaannya seperti ini. Biasanya ini karena sering tergigit sama tikus di bagian kandung sebelah kiri itu, mereka rusak atau tergigit atau luka. Dan mata kanan dari yang saya pegang ini buta. Tapi buta bukan berarti mereka tidak membunuh. Nah, kalau yang untuk saya cara pegang ini jangan ditiru, karena untuk penanganan dari si kobra tersebut itu sangat berbeda-beda. Kobra itu ketika kita handling, ya sama itu Bu. Ini sudah ukuran dewasa. Itu sama. Ini kecil. Mereka sering dibilang ular sarok, dan mereka sering menghuni bagian-bagian lubang-lubang yang sering dibikin oleh tikus. Jadi ini penjajah nih, jadi yang bikin sarang itu tikus, mereka masuk, mereka jadi tempat tinggal di sana, tikus dimakan. Jadi
Ini penjajah ya. Ya. Untuk ciri-cirinya bapak-bapak sudah lihat. Dan ketika penanganannya nanti kita akan coba juga. Ini pengalaman di saya dulu, dan sering-sering banyak di lubang-lubang, dan ketika banjir itu mereka akan keluar karena sarangnya merendam air. Nah, ini termasuk ular pohon juga, Boiga snowdon. Ini juga sini. Kalau ular itu kayak ini, dia kurus tapi dia panjang. Nah, dia kembar memakan burung. Kalau ini Boiga snowdon, jadi ini kembarannya dari cincin emas. Cincin emas itu yang kita berkalung-kalung kuning. Tapi dia memiliki badan yang panjang. Tapi kalau memiliki badan yang bantat, itu berapa ini? Hanya 2 meter. Ini medium venom. Medium venom ini mereka memiliki kain belakang. Ini ular koros, pitas koros atau ular jali. Kebetulan yang saya pegang ini ular jali. Kalau dia di Jawa ini sebagai pemangsa nomor 1-nya tikus, dan mereka memiliki kecepatan yang sangat luar biasa. Jadi biasanya kalau ada yang masuk rumah, itu jarang-jarang ditemukan sih sama teman-teman damkar. Ini piton lagi. Panjang berapa nih, Dek? 4 meter. 4 meter. Awas di atas. Yang paling besar itu di toko ada 5,5 meter dari damkar. Jadi teman-teman damkar juga yang ular-ular yang ada evakuasi itu direhab di Pekanbaru untuk difasilitasi kembali. Salah satu ular terpanjang di dunia. Karena kenapa saya pernah melihat sendiri 13 meter itu tidak. Tapi kalau piton ini tidak bisa. Nah, kalau untuk menghandling dari ular piton ini, kita harus memiliki 2 teman-teman atau 2 orang untuk evakuasi ular ini. Oke, jangan dekat-dekat, terlalu dekat-dekat ibu-ibu. Ini ular liar, bukan ular jinak. Oke, ini ular liar, bukan ular jinak. Oke, nanti Danu akan mempraktikkan juga cara menangkap. Jadi ini buat abang-abang yang ini ya, yang bisa dalam artinya yang tidak takut. Untuk cara menangkap ular piton sendiri, kita bisa melihat di bagian motif bagian kepala mereka itu ada garis. Dan bapak-bapak, ibu-ibu harus masuk dari bagian belakang kepala tersebut. Tahan. Oke. Ini untuk bagian dari belakang. Sangat cepat, harus tidak lagi. Mau kasih plastik agar ibu-ibu bapak-bapak bisa lihat rentetan dari gigi sanca batik tersebut. Oke? Tante kok bisanya makan ayam, makan manusia. Tante susah dilepas. Jadi mereka itu bukan memiliki gigi satu rentetan, tapi mereka 2 lapis. Di bagian dalam ada, enggak, di bagian dalam ada. Nah, jadi di bagian luar ada. Jadi King Cobra. Jadi teman-teman bisa lihat bedanya tadi dengan kobra. Bedanya tadi dengan kobra. Kalau kobra berwarna hitam,
kalau ini sampai coklat, ada emas, ada merahnya juga. Bu, awas. Bantu dia dulu deh. Nah, yang saya pegang yaitu hasil rescue dari teman-teman damkar dan saya sendiri di Kampung Jua. Kampung Jua Kota Padang ya. Masuk ke rumah warga di dalam sofa. Ini dia nih. Dengan tangguh bang? Iya. Nah ini dia. Sebesar ini bang? Iya. Ini baru sebulan rescue nih. Tapi dia udah makan, udah aman sih semua. Kalau yang bisa ya boleh. Bapak Ibu dan Inspektorat juga boleh mencoba. Ya. Ini ada ular yang jinak, Bapak Ibu. Ular yang jinak yang tidak berbahaya bisa dipegang untuk menghilangkan fobia ketakutan kita. Kalau saat yang sekarang ini, emang nggak boleh ini. Ini betul-betul orang yang ahli, karena kobra ini berbahaya misalnya. Akan mau bikin apa namanya? Bidai. Jadi teman-teman di sini juga pasti sudah tahu cara membuat bidai. Itu untuk mengulangi gerakan dari bekas luka gigitan. Kita ambil 4 kayu aja untuk menahan dari si korban tersebut. Untuk keadaan ini dan keadaan si korban, bekas luka gigitan harus berada di bawah jantung. Untuk mengurangi gerakan dari si korban, nanti kalau mau misalkan di tengah hutan kena gigitan, nanti habis dibidai seperti ini, kita akan tandu si korban untuk membawa ke rumah sakit. Tapi tetap desain itu harus ya kalau untuk ini kan untuk mengurangi gerakan, karena kalau gerakannya seling atau misalkan digotong, dia lebih gampang menjalan. Dan posisikan si korban tidak boleh tidur selama 24 jam. Kalau sempat tertidur kenapa? Dia tidak boleh bangun lagi. Kadang-kadang kan tak tertahan. Ya, karena efek dari ular berbisa itu ngantuk, pusing, ngantuk dan mual. Iya. Diajak ngobrol, tetap diajak ngobrol, jadi harus sadar terus. Makan itu, apapun yang ditanya, pokoknya ajak dia ngobrol terus. Sama kayak korban-korban longsor atau apa sih? Bangun, tidur. Karena shock ya kan? Iya, shock.